Baik, untuk peserta berikutnya Mbak Meli Fitriani. Ya, betul Ibu Ya, saya. untuk mentornya apakah sudah siap? Sudah masuk room tapi ada kegiatan di luar. Oke, Oh, Pak J, Samsul Pak Arifin. Samsul Arifin. Oh, J. Oke. Selamat datang Pak Samsul Arifin. Ya, J. Baik, berarti kita bisa mulai, J. Sambil kasih ya Ya, ini. J. 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 Ya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Eh, kita saat ini akan membersamai peserta latsar kita, yaitu Saudari Meli Fitriani, untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Dan telah hadir di sini Bapak Mentor, yaitu Bapak Samsul Arifin, dan juga Ibu penguji kita, Ibu Ida Fitri Dianingrum. Eh, Seperti biasa, untuk pengaturan waktunya, 7 menit nanti untuk presentasi, kemudian 3 menit berikutnya untuk Bapak Mentor menyampaikan penguatan dan juga harapannya, dan juga nanti 7 menit berikutnya untuk Ibu penguji menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Dipersilahkan kepada Saudari Meli Fitriani untuk memulainya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mau share sini dulu. Ya. Ya, saya mulai Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Ida Fitri Dianingrum sebagai penguji, Bapak Samsul Arifin sebagai mentor, dan Ibu Budi Lestari sebagai pembimbing. Perkenalkan, saya Meli Fitriani, peserta Latsar CPNS calon peranata komputer terampil. Dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS ini, ada beberapa materi yang saya dapatkan. Antara lain adalah sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, dan juga ada kedudukan peran ASN serta aktualisasi nilai-nilai ASN. Dalam materi ini, saya menentukan beberapa isu yang terjadi yang ada di seksi bimbingan masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Adapun beberapa tugas jabatan Pranata Komputer sesuai dengan Permen PAN RB nomor 32 tahun 2020 adalah melakukan penggandaan data, deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan, perekaman data dan sebagainya. Kemudian ada beberapa isu yang ada di seksi bimbingan masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, yaitu kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi berbasis web atau SIMBI, kurang optimalnya aplikasi manajemen atau database masjid dan musola, kurangnya literasi digital bagi SDM atau pengelola sistem, belum optimalnya sistem backup and disaster recovery, dan juga belum adanya ruang layanan konsultasi Bimas Islam secara daring. Dari 5 isu tersebut, yang akan saya angkat adalah belum adanya ruang layanan konsultasi Bimas Islam secara daring. Kenapa isu ini yang saya ambil? Karena selama ini proses konsultasi masih dilakukan melalui direct message media sosial. Bahkan ada beberapa yang masih ada layanan tatap muka, sehingga kurang efisien dan membatasi akses bagi masyarakat yang berada jauh dari kantor pelayanan. Kemudian ketiadaan platform konsultasi daring juga membuat dokumentasi dan tindak lanjut hasil konsultasi tidak tercatat secara sistematis. Akibatnya, pelayanan konsultasi Bimas Islam belum sepenuhnya responsif, inklusif, dan sesuai dengan tuntutan transformasi digital pelayanan publik. Kemudian dari 5 isu tersebut dikerucutkan lagi menjadi 3 isu yang kemudian nanti ada isu utama. Dari isu utama ini dianalisa ada beberapa faktor, yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan layanan daring, kurangnya sosialisasi metode konsultasi yang efektif, budaya masyarakat lebih terbiasa konsultasi tatap muka, dan juga belum adanya ruang konsultasi layanan daring.
Adapun indikator nilai keberhasilan, kendala, dan antisipasi yang terjadi selama kegiatan berlangsung adalah yang pertama perencanaan awal kegiatan. Indikatornya adalah evaluasi dua arah dan identifikasi kebutuhan sistem yang menghasilkan output hasil konsultasi dan juga dokumen indikator. Kendala yang mungkin terjadi adalah jadwal mentor yang padat, adanya beda pendapat antara peserta dan mentor. Kemudian antisipasi komunikasi multi-channel. Saya akan melakukan komunikasi multi-channel dan menyusun sebuah gagasan singkat. Yang kedua ada perancangan dan pembuatan aplikasi. Indikatornya adalah desain antarmuka yang usable. Kemudian outputnya rancangan alur sistem dan desain. Kendala yang mungkin terjadi adalah keterbatasan SDM dan kesulitan menentukan fitur. Dengan antisipasi, saya melakukan referensi dari berbagai sumber dan menggunakan platform yang sederhana. Kemudian nomor tiga, ada pembuatan dan uji coba aplikasi dan indikator aplikasi yang siap untuk diuji terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Outputnya adalah uji coba dan pengembangan. Kendala yang mungkin terjadi adalah koneksi dan perangkat yang kurang memadai, aplikasi yang belum berjalan sesuai harapan. Antisipasinya adalah menggunakan perangkat dengan kapasitas yang cukup dan uji coba internal antara pegawai. Kemudian yang keempat adalah publikasi dan penerapan aplikasi. Indikatornya adalah aplikasi siap pakai dengan output sosialisasi dan publikasi aplikasi. Kendala yang mungkin terjadi adalah sosialisasinya yang kurang optimal dan juga rendahnya minat literasi digital pengguna. Antisipasinya sosialisasi media sosial dan area pelayanan. Dan juga saya akan membuat video tutorial untuk panduan. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Indikatornya evaluasi untuk pengembangan dan penyempurnaan dengan hasil monitoring dievaluasi dan ditindaklanjut. Kendalanya adalah monitoring yang tidak terdokumentasi secara baik, kurangnya partisipasi. Dengan antisipasi integrasilah saya akan mengintegrasi dengan Google Drive dan menambahkan fitur kepuasan atau live chat. Berikut ada matrik rancangan. Yang pertama adalah melakukan perencanaan awal kegiatan pembuatan QR Code. Dengan tahapan kegiatan adalah konsultasi perencanaan dengan mentor. Yang kedua, identifikasi kebutuhan sistem. Dan yang ketiga adalah menentukan indikator yang akan disajikan. Dengan hasil outputnya adalah hasil konsultasi dengan mentor dengan kebutuhan dokumen, kebutuhan sistem, dan indikator yang akan ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah perancangan dan pembuatan aplikasi. Tahapan kegiatannya adalah penyusunan alur sistem, alur pengguna, dan QR yang tersambung dengan WhatsApp. Kedua adalah pembuatan desain antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Dengan menghasilkan output rancangan alur sistem atau flow konsultasi yang berisi pengajuan pertanyaan, proses konsultasi sampai dengan respon konsultan. Kemudian desain antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Kegiatan yang ketiga adalah pembuatan dan uji coba aplikasi layanan konsultasi. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama pengembangan teknis aplikasi konsultasi daring. Kemudian yang kedua ada uji coba secara internal untuk memastikan fitur berfungsi dengan baik. Mohon maaf, setelah itu ada outputnya adalah aplikasi konsultasi daring siap pakai yang untuk diuji coba terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Yang keempat, ada publikasi dan penerapan aplikasi di lingkungan Kementerian Agama. Dengan tahapan pelaksanaan publikasi, penggunaan aplikasi layanan konsultasi daring. Dengan hasil output, sosialisasi dan publikasi aplikasi, terutama di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring ini dilakukan untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut setelahnya. Dengan output hasil monitoring dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk pengembangan dan penyempurnaan di tahap berikutnya. Baik, waktunya sudah habis. Ya,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih paparannya dengan waktu 8 menit. Oke. Waktu berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Mentor, Bapak Samsul Arifin, untuk memberikan penguatan terhadap eh, rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Saudari Meli Fitriani. Dipersilahkan, monggo Pak, dengan waktu maksimal 3 menit. Bapak Mentor, apakah terdengar suara saya? Mohon maaf sebelumnya Bapak Mentor sedang ada di luar, ada tasya di Kepala KUA, Ibu. Jadi Oke, di luar coba kantor. dihubungi. Nggih, Ibu. Kalau memang tidak, nanti silahkan mengirimkan video pernyataannya. Bagaimana? Nggih, Ibu nih lagi Ah, dihubungi sebentar, Ibu. iya. Kalau memang belum bisa sekarang, nanti bisa video call atau mengirimkan videonya. Tapi karena beliau hadir, kemungkinan bisa. Nih, monggo dihubungi dulu. Pak Halo, Mentor, ya, apakah bisa terdengar suara saya? Halo, Pak Samsul Arifin? open mic dulu, Pak. Punten. Iya, bentar. Ini mudah-mudahan bisa. Pak Mentor, mohon maaf suaranya masih di mute, Pak. Oh iya, maaf. Nah, Ya, sudah. monggo Pak. Ya, Dipersilakan Pak. Ya, ya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Widya Iswara atau pembimbing yang ada di Balai Diklat. Pak. Kami mendukung secara penuh apa yang menjadi program yang dilakukan oleh Mbak Meli selaku peserta LASAR yang ada di PTK. Itu sudah sesuai dengan realita yang ada dan semoga dengan apa yang sudah direncanakan oleh Mbak Meli bisa meningkatkan kinerja yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara pada umumnya dan khususnya di seksi Bimas Islam. Nggih, Mekaten. Pak. Nggih, maturun Pak. Nggih, In, nggih. nggih. Selamat. Pangapunten saya langsung out nggih ini badhe Nggih, nyelatake. Nggih, dipersilahkan nggih. monggo untuk Pangapunten melanjutkan nggih, nggih, tugasnya. nggih. Monggo, monggo. Nggih. Nggih, nggih. Baik, terima kasih. Nggih. Untuk waktu berikutnya kami persilahkan pada Mbak Ida untuk mengulik karya dari Saudari Meli Fitriani. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih Bu Budi. Selamat Mbak Meli ya sudah selesai menyusun rancangan aktualisasi. Saya yakin ini bukan proses yang mudah begitu ya. Ini perlu butuh banyak butuh banyak energi gitu ya dicurahkan untuk menyusun rancangan ini. Nah, Mbak Meli ini kan calon Pranata komputer ya, Mbak Meli Iya, ya, Bu. di seksi Bimas Islam. Sehari-harinya di Bimas Islam ya Mbak Meli ya. Iya, betul, Ibu. Sudah berapa lama di seksi Bimas Islam? Sejak Juli itu ya, Juni. Nggih, dari pertama masuk Dari langsung di Bimas Islam. masuk. Ya. Kalau yang selama ini terjadi layanan konsultasi di Bimas Islam itu seperti apa Mbak? Jadi selama ini itu layanan konsultasi ini hanya melalui satu pintu, katakanlah satu pintu, nggih, karena ada beberapa layanan konsultasi ini masuk ke officialnya Kementerian officialnya Kemenak Jepara. Jadi penanganannya belum tepat. Kebanyakan kan kalau pengajuan, kalau semisal ada berbagai masalah pengajuan-pengajuan itu memang lewatnya itu melalui PSP. PTSP, tapi ada yang pengaduan-pengaduan seperti pertanyaan seputar pernikahan atau layanan konsultasi itu memang harusnya diarahkan ke Bimas langsung atau ke penyuluh yang ada di Bimas seperti itu. Jadi selama ini kan masih melalui ada yang tatap muka, ada yang melalui direct message di media sosial gitu Ibu, seperti itu.
Jadi Mbak Meli ini berupaya untuk bypass gitu ya, Nggih, membypass Ibu, tidak betul. lewat PTSP lagi, tetapi langsung gitu ya, langsung ke Nggih. seksi Bimas Islam. Ini kan jenengan sistem kerjanya gitu ya, sistem kerja di Bimas Islam ini apakah sudah siap gitu Mbak untuk layanan konsultasi online? Insya Allah sudah siap, Ibu. Mm-mm. Untuk daya dukungnya apa? Misalnya SDM-nya berapa, siap standby, apakah nanti akan diwakili operator saja? Tentu kan kalau kaitannya dengan konsultasi-konsultasi online, penjadwalannya seperti apa gitu. Yang saya ingin dapat cerita itu gimana nanti. Kebetulan di Bimas ini ada penyuluh tetap yang selalu standby di ruangan Ibu. Jadi semisal setiap harinya ada masyarakat yang datang langsung berkonsultasi secara tatap muka itu ada konsultannya, katakanlah seperti itu Ibu. Mm-mm. Jadi nanti misal saya yang sebagai adminnya meneruskan ke penyuluh yang ada di Bimas seperti itu Ibu. Mm-mm. Nanti ini kan pakainya aplikasi. Saya lihat Nggih. aplikasinya bagaimana Mbak? Aplikasi Masih menggunakan WhatsApp Ibu. berbasis Nggih. WhatsApp ya. Nggih, Ibu. WhatsApp-nya Live chat. pakai nomornya siapa? Nanti ada nomor sendiri, nomor khusus untuk layanan ini. Nomor layanan khusus. Ini live chat ya, pakai Nggih, live Ibu. chat ya. Saya kira nanti Mbak Meli itu justru penguatannya bukan pada QR code gitu ya. Kalau di sini kan di judulnya pembuatan QR code sebagai media menuju ruang konsultasi. QR code itu kan pintu masuk. Nggih, Ibu. Akan lebih apa ya? Bahasa anak sekarang daging gitu ya. Misalnya Mhm. dengan di judul itu digeser sedikit misalnya. Peningkatan layanan publik seksi Bimas Islam melalui aplikasi konsultasi online berbasis WhatsApp misalnya bisa gitu ya, atau ya aplikasi konsultasi online begitu saja juga sudah bisa di Kemenakap Jepara tahun 2025. Nggih. Jadi yang menjadi tujuan adalah peningkatan layanan publiknya. Yang tadi jenengan bilang mau membypass ya, agar masyarakat akses layanannya sudah to the point ke seksi Bimas. Tentu ini Betul. membawa dampak. Bagi saya, apakah ada QR code dan tidak ada, nggak masalah gitu ya. Impact-nya itu tidak diukur dari QR code, tetapi dari efektivitas layanan. Misalnya di nomor WA-nya itu nanti di-sharing gitu ya, terintegrasi dengan media sosial. Ini bagus untuk jenengan, bahkan untuk golongan 2 saya kira ini arahan aktualisasinya Mbak Meli sudah membuat apa ya, bukan membuat sistem ya, tetapi menata layanannya. Oke. Jadi nanti dikelola kembali ya Mbak ya, agar Baik, Ibu. penekanannya itu bukan di QR code-nya, tetapi justru di aplikasi konsultasi online-nya. Kalau jenengan menggunakan WhatsApp, ya kemukakan WhatsApp itu bukan remeh ya. WhatsApp itu sangat powerful. Masyarakat itu kan tidak ada yang tidak kenal WhatsApp. Kalau WhatsApp-nya apalagi dikelola dengan WhatsApp bisnis, di dalamnya dipenuhi dengan katalog, informasi layanan, dengan link-link yang bermanfaat, itu kan lebih lebih impactful menurut saya. Jadi arahan saya untuk Mbak Meli nanti di mengubah sudut pandang. Untuk kontennya tetap sama, nggak apa-apa. Mengubah sudut pandang saja. Yang kita ajukan itu bukan pembuatan QR code-nya, tetapi peningkatan layanan berbasis apa tadi, konsultasi online tadi. Nggih. Begitu ya, Mbak Meli. Bisa Nggih, dipahami Ibu. maksud saya? Bisa, Ibu. Bisa dipahami ya. Terus nanti sasaran aktualisasinya ini kan saya kira tidak hanya masyarakat saja ya. Kalau seksi Betul. Islam pastinya ada pegawai KUA, tokoh-tokoh agama, begitu ya. Mhm. Nggih, Ibu. Nah, nanti yang menjadi harus dikuatkan adalah pada tahap sosialisasinya agar nomor WhatsApp layanan online ini bisa diakses oleh masyarakat. Saya kira link itu ketika dibagikan itu lebih bagus daripada QR code. Saya bayangkan gini, saya buka Instagram, di dalamnya ada QR code. Belum tentu HP saya
bisa digunakan untuk mengakses dari HP ini gitu ya. Tapi kalau link kan tinggal klik. Iya, betul Dibagikan Ibu. link di status WA, tinggal klik linknya. Jadi tidak QR code-nya gitu ya. Menurut saya Iya. lebih powerful menggunakan link untuk sosialisasi layanan konsultasi online ini. Nah, tahap ini kan harus dipantau nanti pelaksanaannya. Jadi kan publikasinya kan lama, Mbak, kalau dilihat di jadwal ya. Publikasinya, kemudian pelaksanaannya. Tetapi saya kira di pelaksanaan, saya cek di Matrix belum ada ya. Publikasi saja. Mungkin Mbak Meli, saya kurang paham apakah di CPNS golongan 2 harus mengawal sampai akhir, Bu Budi. Saya Iya, takutnya offside gitu ya. Kalau di golongan 3 pasti saya minta ini harus tuntas ini gitu iya ya. betul. Tidak hanya sosialisasi, tapi pelaksanaannya diukur efektifnya, dianalisis. Iya, Nah, betul. nanti konsultasi dengan Bu Budi, apakah memang bisa berhenti sampai tahap sosialisasi saja, Mm-mm. ataukah harus dikawal sampai pelaksanaannya? Khawatirnya saya, wah itu tidak termasuk kewenangan kami misalnya, seperti itu. Itu Iya, saja. Terima kasih Bu Budi. iya. Selamat Mbak Meli, semoga lancar. Terima Eh, kasih Ibu. Baik, terima kasih pada Ibu penguji yang sudah mengulik dalam, ya, menganalisis sampai tuntas ini, dan juga memberikan saran yang sangat bagus dan sebagian besar eh, sesuai dengan yang sepemikiran kita kayaknya Mbak Ida. Ya. Jadi kemarin saya sudah mempertanyakan tentang QR code-nya karena QR itu hanya salah satu langkah di tahapan matriknya itu, bukan ending yang utama yang disampaikan Mbak Ida. Untuk itu Mbak Meli sudah direkam, sudah Sudah, dicatat. sudah Nanti Ibu. masukan-masukan kalau mencatatnya tidak sempat, cermati lagi di record. Kemudian untuk menjawab pertanyaan Mbak Ida, untuk golongan 2 dan 3 bedanya hanya di ketiadaan analisis dampak. Oh, Oke. baik. Berarti nanti Mbak Meli tolong nanti dibenahi untuk matriknya tidak hanya sekedar sosialisasi, akan tetapi sampai diimplementasikan, kemudian dilihat hasilnya seperti apa, lanjutkan analisis, berarti ada data before and after-nya, kemudian sampai feedback-nya. Dan sama seperti teman-temannya yang lain. Baik, baik Ibu. Otomatis nanti output-nya juga tambah, nggih? Nggih. Iya Ibu, baik. Baik, terima kasih Iya. Mbak Ida yang sudah betul-betul saya kira ini memberikan masukan yang luar biasa untuk Amelie ya, sehingga nanti panjenengan betul-betul menyediakan layanan untuk Bimas, tidak hanya sekedar membuatkan QR code-nya. Oke, nanti fokusnya bukan lagi di QR code, tapi di bagian pembuatan layanan Bimas. Gitu ya Mbak Meli, bisa dipahami Iya, ya? bisa Ibu. Baik, nggih. Kalau begitu silahkan closing statement sedikit saja. Terima kasih Ibu Ida atas saran yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Ibu Budi, sarannya juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, besok kita ketemu lagi di laporan aktualisasi. Harapannya tadi yang disampaikan Ibu penguji betul-betul ditindaklanjuti ya. Oke. Dengan demikian untuk presentasi Saudari Meli Fitriani sudah terselesaikan. Dengan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.